Adapun topik bahasan kita saat ini adalah summa afidu min haitsu afadun nas. Kemudian bertolaklah di tempat orang-orang bertolak. Orang-orang sudah mulai meninggalkan Arafah. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, baru ayat berikutnya itu memberikan satu penyadaran kepada kita. Fa idza qadaitum manasikakum. Jika kalian sudah selesai dari manasik haji kalian. Karena ada satu kebiasaan di orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu, ketika mereka selesai menunaikan ibadah haji, maka mereka akan berbangga-bangga dengan nenek moyang. Karena salah satu perilaku orang-orang jahiliyah itu sangat bangga dengan nasabnya, bangga dengan sukunya, bangga dengan nenek moyangnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka ayat ini mengingatkan kepada kita tentang hal tersebut. Kalau kalian baru selesai dari manasik kalian, fadkurullah, maka hendaknya ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum abaakum, sebagaimana ketika kalian menyebut bapak-bapak moyang kalian. Jadi ini ada perintah bagi kita untuk berzikir. Berzikirnya laksana atau seperti ketika mengingat atau menyebut nama nenek moyang. Kalau bahasa kita, kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu itu umuk. Tahu umuk ya? Umuk itu sombong, pamer akan kehebatan nenek moyangnya. Maka Allah perintahkan, kalau sudah selesai dari manasik haji, maka berzikirlah. Dan pada saat berzikir itu seperti ketika menyebut nama nenek moyang. Jadi rasanya seperti pada saat umuk. Jadi zikir yang baik itu adalah rasanya seperti pada saat pamer. Kira-kira bisa enggak kita pada saat zikir rasanya seperti pada saat pamer? Karena orang pamer itu rasanya nyaman, enteng, nikmat, tanpa beban. Maka demikianlah kalau berzikir, berzikirlah seperti orang yang sedang umuk tadi, orang yang sedang pamer, yang membangga-banggakan nasab nenek moyang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang seringkali bisa bangga akan prestasi dirinya. Orang sering bangga dengan masa lalunya. Orang sering bangga dengan sukunya. Maka kalau kemudian kita berzikir kepada Allah, Allah perintahkan berzikirlah kalian sebagaimana ketika kalian bangga. Jadi bisa enggak kita berzikir rasanya seperti pada saat bangga, bukan rasa-rasen. Karena biasanya orang berzikir itu ngantuk, rasa-rasen, memeng. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, sehingga ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala rasanya berat. Tetapi hendaknya ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala rasakanlah pada saat sedang bangga. Maka Allah perintahkan fadkurullaha kadzikrikum abaakum. Maka sebutlah nama Allah sebagaimana kalian menyebut nama nenek-nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau bahkan yang lebih dari itu. Jadi kalau bisa seperti pada saat bangga atau malah lebih daripada saat bangga. Itulah nikmatnya beribadah kalau kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi betul-betul mengucapkan lafaz zikir tersebut tanpa beban, rasanya nyaman, senang, dan enteng terasa di jiwa. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang bangga, orang-orang yang umuk, orang-orang yang sedang memamerkan nasabnya.
Maka demikian pula Allah perintahkan kepada kita kalau berzikir hendaknya seperti itu, bukan hanya pada saat bangga. Ayat ini sejatinya menjadi sebuah celaan, larangan bagi kita untuk bangga terhadap nasab nenek moyang. Larangan kepada kita untuk umuk, untuk pamer. Tetapi di satu sisi Allah perintahkan, karena kalau bangga semacam ini diterapkan dalam zikir, rasa bangga semacam ini diterapkan di dalam berdoa, maka sesuatu yang negatif tersebut menjadi positif. Itu menjadi positif. Maka itu tidak boleh dikerjakan karena menyebut-nyebutnya dalam rangka bangga terhadap nenek moyang. Itu tidak boleh. Bangga terhadap harta bendanya, itu tidak boleh. Bangga terhadap prestasinya, itu tidak boleh. Tetapi jika rasa ini diterapkan pada saat zikrullah, maka itu boleh. Bukan bangga zikrullah, bukan, tapi rasanya seperti pada saat bangga pada saat ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjadi satu bahan evaluasi kepada kita. Apakah kita selama ini zikir kita sudah bisa seperti orang yang bangga atau masih belum? Ya, kalau sudah bisa seperti orang yang bangga, itu artinya kita sudah nikmat di dalam berzikir, sudah nikmat di dalam berdoa.